Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumpa lagi bersama kami di acara podcast Bawaslu Kabupaten Trenggalek bersama dengan saya Ari Wahyu Wibowo, dengan di samping saya beliaunya Bapak Imam Mastur selaku anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Adapun pertanyaan dari masyarakat terkait apakah yang dilakukan Bawaslu ketika masa non tahapan seperti ini, ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum untuk dapat dikupas pada sore hari ini bersama beliaunya Bapak Imam Maskur. Selamat sore Bapak Imam Maskur. selamat sore, Mas. Ya. Ada beberapa pertanyaan Pak Maskur. Di antaranya, apa peran Bawaslu dalam mengawasi proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan? Terima kasih atas pertanyaannya. Memang pada saat-saat ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat terkait hal itu, Mas. Apa peran utama Bawaslu pada saat-saat ini? Perlu diketahui bahwa Bawaslu itu saat ini mengawasi proses pemutakhiran data pemilih untuk memastikan bahwa data pemilih itu akurat, mutakhir, dan tidak ada manipulasi. Bawaslu juga memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mungkin itu, Mas, untuk saat ini ya. Ya, terima kasih Bapak Imam Maskur. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap kegiatan pemutakhiran data pemilih oleh KPU? Terkait mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu, itu melalui beberapa cara, Mas, ya. Beberapa mekanisme, diantaranya adalah itu Bawaslu mengawasi proses pengumpulan data dan pengolahan data pemilih. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu Bawaslu melakukan pengecekan terhadap data pemilih yang telah diupdate. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu Bawaslu mengadakan rapat dengan dengar pendapat dengan KPU. Itu salah satu upaya kita, itu dengar pendapat dengan KPU dan stakeholder lainnya seperti Dispenduk maupun pemerintah desa, yang dalam hal ini adalah bidang pemerintahan terkait data penduduk. Terus kemudian itu yang keempat, menerima laporan. Bawaslu juga menerima laporan terkait hal ini dari masyarakat dengan potensi-potensi pelanggaran yang ada. Misalnya ada data pemilih yang tidak sesuai, itu kan memerlukan perbaikan. Itu, Mas. Apa saja potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam pemutakhiran data pemilih dan bagaimana Bawaslu mengantisipasinya, Bapak? Potensi-potensi pelanggarannya itu bisa terjadi antara lain manipulasi data pemilih. Itu kita khawatir nanti ada manipulasi data. Itu yang pertama. Terus yang kemudian penghapusan atau penambahan data pemilih yang tanpa alasan yang jelas. Misalnya merubah data pemilih itu melalui perubahan secara tersendiri atau tanpa data pendukung. Itu, Mas, yang kedua. Terus kemudian kegagalan dalam memperbarui data pemilih itu biasanya di aplikasi. Memang terkadang di aplikasi itu error, itu, Mas. Itu. Apa indikator
keberhasilan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Indikator dari Bawaslu itu yang pertama adalah data pemilih yang memang benar-benar akurat dan mutakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, itu proses pemutakhiran data pemilih yang transparan dan akuntabel. Itu Mas. Terus yang ketiga, tidak ada potensi pelanggaran yang signifikan. Terus kemudian yang keempat, masyarakat merasa percaya terhadap proses pemilu yang kita lalui ini. Bagaimana Bawaslu menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian atau ketidakwajaran dalam data pemilih, Bapak? Bawaslu ketika menemukan atau menindaklanjuti ketidaksesuaian atau ketidakwajaran dalam data pemilih, itu yang pertama melakukan investigasi lebih lanjut. Biasanya kita lakukan cross check ke lapangan. Terus kemudian yang kedua, menghubungi KPU untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Jadi kemudian kita memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk dilakukan perbaikan. Dan kemudian yang terakhir itu mengawasi implementasi dari server yang telah kita berikan atau kita sampaikan kepada KPU untuk selanjutnya ditindaklanjuti apa tidak, itu Mas. Jadi ketika nanti server kita tidak ditindaklanjuti oleh KPU, maka kita prosesnya akan kita berikan rekomendasi. Iya. Itu bentuk pelanggaran mereka, administrasi mereka, itu Mas. Terima kasih Bapak Imam Mastur atas pemaparannya. Dan demikian podcast dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Akan jumpa lagi di minggu depan di podcast Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.